apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Setelah Kementerian Pertanian merilis 212 merek beras oplosan, salah satu produsen beras di Sumatera Selatan membantah tuduhan berasnya dioplos. Keluarga nelayan yang ditembak saat tengah melaut di perairan Banyuasin meminta pertanggungjawaban ke POM Angkatan Laut Palembang. Suasana haru ini tampak di halaman sekolah rakyat saat orang tua melepas anaknya untuk tinggal di asrama. Apakah Anda sering mengkonsumsi beras premium kemasan di rumah? Nah, jika iya, waspada karena Kementerian Pertanian menyebut ada beberapa merek yang diduga dioplos. Sesuai namanya, premium. Tentu harapannya warga membeli beras premium adalah kualitas yang baik. Tapi belakangan masyarakat dihebohkan dengan temuan Kementerian Pertanian yang menyebut beras-beras premium kemasan di pasaran banyak yang dioplos. Saat ini ada 13 merek beras premium kemasan yang tengah diperiksa. Dan merek-merek ini adalah yang biasa kita jumpai. Dan yang terbaru, ternyata tidak hanya 13 merek beras premium kemasan saja, tapi ada 212 yang tengah dalam pemeriksaan polisi karena diduga oplosan. Temuan kita, makanya ya harus ini jadi momen yang kita tindak tegas supaya semua tertib. Kepolisian ada 212 merek perusahaan sekarang lagi dipanggil di Baris Krim. Di sisi lain, Perum Bulog akan melibatkan Satgas Pangan Polri dalam pengawasan beras SPHP maupun beras oplosan di pasaran. Tindakan tegas akan diberikan jika ditemukan adanya pelanggaran. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Saat ini merek-merek beras yang diduga dioplos sudah tidak terlihat di sejumlah pasar di Jakarta. Lalu, bagaimana cara membedakan beras premium kemasan dioplos atau tidak? Nah, ini salah satunya adalah beras yang dijual di salah satu pasar swalayan di kawasan DKI Jakarta. Nah, biasanya kalau beras oplosan itu, kalau dicium itu baunya tidak alami dan bisa nyegrak juga di hidung kita. Lalu yang kedua, biasanya beras oplosan itu warnanya itu berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang agak gelap, dan berbeda-beda pokoknya kalau dilihat secara kasat mata. Lalu yang ketiga, biasanya nasi dari beras oplosan itu bisa bertahan selama 3 hari maksimal dan tidak basi dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat selama 3 hari. Dan lalu yang keempat yaitu biasanya beras oplosan itu tidak dikerubungi sama kutu-kutuan yang berhinggap di sekitaran beras oplosan tersebut. Aditya Eko Tomo dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Kementerian Pertanian Republik Indonesia merilis 212 merek beras yang beredar di pasaran. Diduga tidak sesuai standar alias oplosan. Salah satu produsen yang masuk daftar temuan tersebut adalah PT Belitang Panen Raya atau BPR. Sementara PT BPR membantah semua tuduhan dan siap dilakukan pemeriksaan. Masuk dalam daftar 212 merek beras yang diduga tidak sesuai standar atau oplosan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia direspon produsen beras asal Sumatera Selatan PT Belitang Panen Raya. PT Belitang Panen Raya selaku produsen beras Raja Platinum dan Raja Ultima membantah telah melakukan praktik pengoplosan. Pihak perusahaan memastikan beras yang mereka produksi sudah sesuai dengan standar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melalui 15 tahap. Pihak perusahaan juga menyesalkan rilis dari Kementerian Pertanian karena tidak melakukan pemeriksaan di tingkat produsen. Sebab hasil dari temuan Kementerian Pertanian itu berada di tingkat hilir atau distribusi. Pihak PT BPR melalui kuasa hukumnya menjamin mutu beras premium yang mereka produksi masih tetap terjaga. Kita apresiasi, tapi yang kita sesalkan
Mentan itu kan sudah di hilir, bukan di hulu. Seperti itu. Jadi kalau namanya di hilir, perlu kita sepakati bersama, kita selidiki bersama gitu. Jadi kami merasa juga sedikit terganggu seperti. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya temuan 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Pengoplosan dilakukan dengan modus mencampurkan beras premium dengan beras biasa, sehingga merugikan konsumen sebesar 99 triliun per tahun. 4 perusahaan besar produsen beras yang mereknya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa Bareskrim Mabes Polri, termasuk PT BPR. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Keluarga nelayan yang ditembak saat tengah melaut di perairan Banyuasin meminta pertanggungjawaban ke POM Angkatan Laut Palembang. Sebagai barang bukti, keluarga juga menyerahkan sebuah peluru karet yang sudah dikeluarkan dari leher korban. Keluarga Yogi Pratama, nelayan asal Sungsang, Kabupaten Banyuasin yang ditembak saat tengah melaut, mendatangi POM Angkatan Laut Palembang untuk meminta pertanggungjawaban. Korban ditembak dari sebuah kapal patroli diduga milik TNI yang terkena lehernya pada Sabtu 12 Juli lalu. Keluarga meminta kepastian untuk pengobatan korban yang kini masih dirawat intensif di rumah sakit di Palembang. Keluarga menyerahkan peluru karet yang sudah dikeluarkan dari leher korban sebagai barang bukti. Keluarga Yogi juga meminta agar 4 orang kerabat Yogi beserta 1 perahu lain yang kini masih diamankan pihak Angkatan Laut dapat dipulangkan. Ya, sudah disiapkan dan sanggup untuk menyelesaikan ini semua. Artinya benar TNI Lanal sudah mendatangi pihak keluarga dan kediaman? Sudah. Apa yang dibicarakan dari pihak TNI Lanal? Terkait harapan-harapan yang kami sepakati hari ini. Oh, sudah sepakat berartinya? Insya Allah sepakat. Oke. Menyerahkan peluru juga ya? Ya, menyerahkan ya. Untuk kondisi korbannya sendiri seperti apa? Sudah agak mendingan, sudah lumayan sehat. Tapi masih dirawat. Mengenai insiden ini, Lanal Palembang melalui pesan singkat mengatakan masih melakukan penyelidikan dan memastikan secepatnya yang akan disampaikan secara terbuka. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang pria di Kota Palembang kehilangan sepeda motornya setelah dibawa kabur temannya. Pinjam sepeda motor untuk membeli minyak solar menjadi modus pelaku. Pamit pergi membeli solar, tapi hingga kini tak ada kabar. Itulah modus pelaku curanmor yang membuat Rido Afriansyah kehilangan sepeda motor kesayangannya. Miris, pelakunya yang diketahui bernama Juhanda merupakan teman yang sudah sangat lama dikenal korban. Bermula saat korban bertemu terlapor di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Ilir Timur 1 Palembang. Pelaku meminjam sepeda motornya untuk membeli minyak solar. Korban yang cukup mengenal pelaku tanpa menaruh curiga sedikit pun lalu menyerahkan sepeda motornya. Namun setelah ditunggu berjam-jam, Juhanda tidak kunjung kembali. Kenal dari mana? Kenal di jalan dulu lah, Pak. Kenal jalan? Iya. Bukan tetangga kita, Pak? Bukan. Gawe apa kita, Pak? Kita jukir, Pak. Jukir, ya? Oh, kawan kita tuh? Kawan kita tuh ngulo barang dia. Sempat kita telepon enggak keluarganya? Sudah tadi ketemu kakaknya. Uji kakaknya itu salah. Kalau ngerasa kau dirugi ke, dia lapor. Kalau dia yang terlapor dewek pas kita telepon? Tidak aktif, Pak. Tidak aktif nomor HP-nya kita. Aktif nomor HP-nya, ya. Atas kejadian ini, korban ditaksir menderita kerugian hingga 12 juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.